Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapat barokah ya anak-anak. Amin. Nah, Amin ya Allah. Amin ya Allah. sekarang hari ini siapa yang tidak hadir? Agung. Aku kenapa tidak hadir? Kamu yang mau videoin. Harusnya sebagai teman yang baik itu saling mengingatkan. Ada yang sudah mengingatkan? Jauh. Jangan sekarang udah canggih, kan bisa. Ya. Baik, nah sekarang kita akan membahas materi tentang pengertian Qiyamul Lail. Anak-anak, perhatian. Qiyamul Lail itu apa sih? Surya? Aku tidak tahu. Jam apa? Ya. Kok kayak muter-muter gitu ya Usi? Kayak apa namanya Qiyamul Lail itu bangun ketika malam hari. Biasanya orang-orang banyak membilangnya dengan sholat tahajud. Nah, kira-kira anak-anak sudah menerapkan sholat tahajud? Tidak tadi. Ya kan jam 3 bener lagi. Jam 4 juga masih bisa ya Bu ya? Masih. Tadi Iya, lah jam 1. Nah, sini kan qiyam lail ialah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari dua kata yaitu qiyam yaitu berdiri dan lail artinya malam hari yaitu tadi yang benar ya kata anak-anak tadi ada yang menjawab qiyam lail itu beribadah pada malam hari. Nah, di sini ada keutamaan sholat qiyamul lail dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 79. Ayo anak-anak kita baca bersama-sama. Yulia, lagi apa Yulia? Zoom Sri. Di Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Baik. Nah, artinya pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Amin. Nah, jadi dari kandungan ayat tersebut ada yang ingin menjabarkan nggak? Tahu nggak apa maksud dari ayat tersebut? Supri bu. Apa Supri? Intinya kita itu disuruh bangun terus tidur bu. Nah, kan untuk contoh yang tidak memperhatikan ya, ayat tersebut itu menjelaskan bahwa barang siapa manusia yang melaksanakan ibadah yang lain itu akan mendapatkan tempat yang terpuji yaitu seperti surga di sisi Allah. Masya Allah kan utamanya. Nah, jadi kalian harus banyak-banyakin sholat qiyamul lail itu, tapi sholat qiyamul lail itu tuh tidak hanya sholat tahajud. Ada apa saja anak-anak? Hajar. Ya, Witir. ya banyak lagi ya. Nah, terus selanjutnya nah di sini ada keutamaan sholat qiyamul lail dalam hadis. Nah, kan yang berbunyi afdhalus sholata ba'da fardhiyah sholatul lail. Bu, ada teman ini bu. Aku kenapa telat?
Berdiri bu, berdiri macet bu di jalan. Kan harusnya tadi kita mulai itu jam berapa? Iya, iya, ayo. Nah sekarang udah ya. Lampu merah 50 meter. Jadi ulangi lagi ya Bu. Iya bu. Nah yang berbunyi sholat yang paling afdol setelah sholat fardu yaitu sholat wajib adalah sholat malam. Nah jelas ya teman-teman. Jadi hadis tersebut itu udah menjelaskan bahwa sholat malam adalah sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu. Nah jadi kayak akan mungkin ntar kalian kayak bertanya, Ibu antara sholat duha sama sholat malam lebih utama mana sih gitu kan? Nah sebenarnya sholat tersebut itu ada utamanya masing-masing. Tapi dari hadis tersebut itu lebih jelas. Jadi sholat yang paling mulia atau paling utama setelah sholat wajib yaitu sholat malam. Karena apa? Sholat malam itu pasti banyak godaannya. Iya. Karena setan keluarnya malamnya lah. Oh gitu. Termasuk aku ya? Ya. Iya. Jadi kalau malam itu kadang banyak godaan kan. Kadang kita mungkin kalau selamanya ini apa namanya malam untuk begadang gitu kan. Giliran jam 3 itu kita tidur sampai kita 15-an siang tidak melaksanakan sholat subuh. Benar apa benar? Bu, ada yang sekolah sampai ke sholat subuh. Siapa ya? Nah, selanjutnya itu ada waktu pelaksanaan ibadah qiyamul lail. Nah, ada Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin terdapat 6 pilihan waktu. Yang pertama yaitu sepanjang waktu malam. Nah, hanya orang-orang yang kuat dan senantiasa sibuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghidupkan malam. Yaitu yang tadi Ibu jelaskan, hanya orang-orang tertentu yang bisa melaksanakan sholat malam itu karena hanya orang-orang tertentu karena yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak ingin mendekatkan kepada Allah kan pasti dia kayak menyepelekan sholat lail itu. Nah yang kedua itu ada separuh malam. Kebiasaan yang dilakukan oleh pendahulu yang khusyuk adalah tidur sepertiga malam pertama hingga ke-6 terakhir. Yang selanjutnya ada yang ketiga sepertiga malam, yang keempat ada 1/6 malam. Nah yang selanjutnya langsung ke tata cara pelaksanaan sholat qiyamul lail. Nah, sholat ini mempunyai tata cara dan rukun-rukun pada hakikatnya dalam tersusun dan seadanya dalam satunya diantaranya ketinggalan maka dipandang tidak sah menurut syariat agama Islam. Nah jadi kalau kita sama aja sholat qiyamul lail itu sama aja dengan pelaksanaan sholat 5 waktu, maksudnya itu tata caranya. Nah di sini ada di sini ada syarat wajib sholat qiyamul lail. Ada apa saja coba anak-anak? Islam. Ya, terus Saling berakal, tidak dari ajar, tidak dari najis, mengetahui waktu sholat. Nah, jadi kalau kita ingin keterima sholat kita harus tahu syarat sah sholatnya dulu. Sama kan sama syarat sah sholat ini 5 waktu itu. Nah, yang kedua itu ada syarat sah sholat qiyamul lail. Nah, di sini ada sama aja niat, taqarrub yaitu dekat kepada Allah. Wudu, kita harus berwudu dulu karena kita itu dengan berwudu itu suci, menghormati akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga harus menghadap kiblat ya. Jangan asal-asalan kita sholat yang penting mah sholat gitu. Tapi kalian nggak tahu arah kiblatnya. Yang ini rakaat. Nah biasanya rakaat qiyamul lail biasanya paling sedikit dilakukan berapa? 2. Kalau ini paling banyak berapa? 12. Ya. 100 Bu. Nah terus selanjutnya sini ada rukun sholat qiyamul lail. Nah kita tuh harus niat dalam hati kita bahwa kita itu benar sungguh-sungguh untuk menghadap kepada Allah dengan niatnya. Ayo baca bareng-bareng anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli sunnah tahajjudi rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya Allah Akbar. Kalau nggak saya praktekin. Nah siapa ya? Siapa yang mau maju? Supri. Ayo aku ke sini saya. Satu lagi. Supri. Jangan Masuk
Nah, semuanya nih kan tadi ada niat ya. Niatnya tadi gimana? Coba niatnya. Bisa kata ini. Kalau kata ini Allahu Akbar. Terus baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca itu ya trikul apa-apa gitu kan. Trikul baca. Ya. Trikul. Bawah aja bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Udah pulang aja, pulang. Ahad. Allahu akbar. Gimana bacaannya coba? Subhanallahil wa bihamdihi. 3 kali, Bu. Bu, sumpah lihat dia bukunya, Bu. Sami Allahu liman hamidah. Bu, masa gini, Bu? Ya. Udah, Bu. Langsung ngomong di ini dasar bahasa juga. Maaf. Rabbi firli warhamni wajibni warhani warzuqni wahdini wa'afini wa'afini. Itu ayat akhir. Terima kasih ya anak-anak. Nah, selanjutnya di sini ada urgensi qiyamul lail. Assalamualaikum, kelas apa ya? Ada orang doanya mana? Akhir. Nah, orang yang qiyamul lail akan memperoleh macam-macam nikmat yang menyejukkan pandangan mata. Nah, orang yang cocok untuk melaksanakan qiyamul lail adalah mereka yang memiliki keteguhan waktu yang tidak terjebak dalam khayalan yang tidak produktif. Kan biasanya kalian pasti dari kalian juga ada ya yang itunya waktunya tidak produktif, kayak malam buat dipakai begadang. Nah, terus kalau saya siang gitu buat tidur kan. Itu surpi, Bu. Nah, yang kedua itu ada qiyamul lail membersihkan jiwa. Nah, jadi dengan kita melaksanakan qiyamul lail itu jiwa kita tuh akan senantiasa bersih. Karena insya Allah terhindar dari hal-hal yang negatif. Yang ketiga itu nah, qiyamul lail juga menambah kesehatan. Nah, jadi kalian pernah nggak sih anak-anak dengar kayak kalau semuanya sakit gitu, kita melaksanakan qiyamul lail pasti akan ada perubahannya gitu. Nah, obat dari segala penyakit gitu kan. Kadang ada ya mungkin ada yang orang yang kakinya habis keseleo apa gitu, katanya kalau kita bacain ketika sholat itu dibacain Al-Fatihah sambil lurus-lurus gitu, katanya bakal sembuh sakitnya itu. Nah, selanjutnya sini ada bentuk-bentuk yang mulai yaitu tadi ya, yang anak-anak tadi udah sebutin ya. Skip sih. Yang mulai itu tidak hanya sholat, tapi kita juga bisa bersolawat kepada Allah dan Nabi. Nah, di sini ada sifat-sifat orang yang qiyamul lail. Nah, dia selalu memenuhi hak Allah dan hak sesama manusia. Yang kedua itu meminimalkan waktu tidur malam. Nah, jadi itu aku. Nah, yang dua kayak gitu lagi ya. Nah, takut azab dari dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, insyaallah kalau kita yang benar-benar takut azab dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan senantiasa melaksanakan sholat qiyamul lail. Hidup alarm tidur lagi. Nah, dia juga mempunyai rendah hati dan penyayang. Selanjutnya itu ada
yang di atas. Nah sini ada, yuk kita baca bareng-bareng. Tadi kan Zakia bilang, Bu kita belum baca doa ini apa namanya surah yang lain ya. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyum samawati wal ardi wa ma fihinna lakal hamdu Nah, jadi kita harus senantiasa habis sholat yang mulai kita harus baca doa itu ya. Nah selanjutnya ada yang mau dipertanyakan nggak? Yo, Bu. Aku mau nanya, kan itu katanya sholat tuh malam ya Bu ya? Nah berarti itu 12 ke bawah. Enggak, kita bisa habis isa juga bisa. Kadang kan ada orang yang berpendapat, kadang kalau semamanya kita itu katanya harus tidur dulu kan. Iya. Kalau kita tidur dulu takut kelabasan daripada kita tidak melaksanakan sholat lain itu, nggak apa-apa habis isa. Tapi rasanya nggak afdol gitu. Iya, makanya kita harus tanami sebelum tidur itu kita tanami dalam hati kita, ya Allah bangunkanlah aku ingin beribadah. Tapi kalau udah dibangunin alarm, cuman bangun mandi alarm doang, ya berarti emang itu ini apa namanya? Hati kamu belum tersentuh ya. Iya, tapi udah dapet pahala kan Bu udah Iya, benar. Nah, di sini apa namanya Ibu ada ini ya? Ibu ini orang mana ya? Bu, ada reward ya? Aku, reward ada nggak Bu? Ada reward juga. Orang saya samanya ya. Sini maju. Gimana sih? Nah, itu jawab. Itu. Ini 1 2 kan? Gak kelihatan Dua. Ya aku dapat kelompok 2, lo kelompok 2 ya? Jangan komennya jangan dikasih tahu. Aku nggak tahu. Yang ngasih tahu ini yang ngasih tahu. Ayo, ada lagunya. Ayo, nggak usah. Yuk, 1, 3, 2, 1. Iya itu benar. Ayo. Ini makanan salat yang berdoa. Ya, berarti Kita nggak bisa Intan. Ini Bu. Loh, katanya ini tadi. harus bagus. Ini ada waktunya kapan waktu terbaik terpelaksana. Udah kalah udah. Iya, berpegangan tangan. Dia nomor 1. Ini kapan ini cowok kiri ya.